Menjadi salah satu tim unggulan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Qatar justru baru meraup 1 poin dari 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah 3-1 di kandang sendiri dari Uni Emirates Arab saat ditahan imbang Korea Utara 2-2 di Laos. Bermain di Stadion Sepak Bola Laos Baru, Selasa 10 September 2024, Ri Il-sung dari Korea Utara membuka skor dengan tendangan jarak jauh spektakuler pada menit ke-19. Namun, petaka menimpa wakil Asia Timur itu 9 menit berselang setelah Jang Kuk Chol menerima kartu merah dari wasit. Setelah kebobolan gol di awal pertandingan, Qatar menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Akram Afif. Menjelang peluit akhir babak pertama, Almos Ali mencetak gol untuk juara Piala Asia 2023 tersebut. Memasuki babak kedua, hujan deras mengguyur ibu kota Laos Vientiane hingga menimbulkan genangan air di lapangan. Kondisi tersebut membuat permainan kedua tim tampak berjalan lamban. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-51. Gol tersebut sekaligus menghancurkan harapan Qatar untuk meraih 3 poin pertama mereka di grup A. Pelatih Qatar Marques Lopez menilai keadaan berubah setelah hujan deras mengguyur stadion hingga menimbulkan genangan air. Juru taktik asal Spanyol itu merasa hasil imbang yang diraih timnya terasa seperti kekalahan. Di grup A ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Qatar berada di peringkat kelima dengan 1 poin dan minus 2 gol. Marques Lopez menyayangkan Afif dan kawan-kawan kehilangan kesempatan untuk menang dari Korea Utara. Padahal Qatar sudah memimpin 2-1 dan unggul jumlah pemain karena bek Korut dihukum kartu merah. Kami bisa mendominasi laga dan hampir menang. Keadaan berubah setelah hujan dan laga sempat terhenti. Maka hasil imbang ini seperti kekalahan. Korut bertahan dengan rapat dan kami tidak bisa bergerak cepat. Begitu juga bolanya karena lapangan yang tergenang. Timnas Qatar sendiri merupakan juara Piala Asia 2024 setelah mengalahkan Yordania di rumah sendiri dengan skor 3-1. Namun menariknya, saat itu 3 gol Qatar dicetak melalui hat-trick penalti Akram Afif pada menit ke-22, 73 dan 90+5. Sementara itu Yordania hanya mampu mencetak 1 gol lewat Yazan Al-Naimat di menit ke-67. Tak hanya Yordania, Timnas Indonesia usia 23 juga pernah merasakan langsung saat kalah kontroversi melawan Qatar di Piala Asia usia 23. Bermain di Stadion Jasim bin Hamad, Timnas Indonesia usia 23 sejatinya mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Namun, wasit yang memimpin laga yaitu Nasrullah Kabirov 5 kali membuat keputusan kontroversi bagi Indonesia. Yang pertama, ada penalti Qatar usia 23. Sebuah umpan panjang yang dilayangkan Qatar masuk ke kotak penalti Indonesia. Saat itu, Rizky Ridho menjaga Mehdi Salem. Keduanya pun terjatuh di dalam kotak penalti. Wasit Kabirov semula memberi pelanggaran untuk Indonesia karena menilai Salim menaruh badan untuk membuat Ridho terjatuh. Namun kemudian ada komunikasi Kabirov dengan wasit VAR. Kabirov pun kemudian melihat tayangan ulang dan menganggap Ridho melakukan pelanggaran kepada Salem. Penalti pun diberikan untuk Qatar. Tak hanya menghukum Indonesia dengan penalti, Kabirov juga memberi kartu kuning kepada Rizky Ridho. Pengadil asal Tajikistan tersebut kemungkinan menganggap gerakan tangan Ridho ke arah Salem menjadi pangkal masalah yang berbuntut penalti dan kartu kuning. Kemudian, kontroversi kembali terjadi saat insiden di akhir babak pertama. Kabirov kembali memberi kejutan pahit bagi timnas Indonesia dengan mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner. Padahal dalam tayangan ulang, jelas terlihat jika gelandang andalan timnas Indonesia itu tidak melakukan pelanggaran kepada pemain Qatar. Namun, wasit tetap tidak bergeming dalam keputusannya dan Indonesia pun harus bermain dengan 10 orang. Saifeldin Hasan yang menjadi sosok antagonis dalam insiden kartu kuning kedua Jenner kembali terlibat dalam momen kontroversial yang lain. Pada menit ke-56, Hasan melakukan tackle kepada Witan Sulaiman yang menggiring bola. Kabirov pun langsung meniup peluit. Sepintas, terlihat Kabirov mengeluarkan kartu merah. Namun, Hasan pada akhirnya hanya mendapatkan kartu kuning. Dan momen kelima yang membuat supporter Indonesia semakin geram adalah momen Marcelino Ferdinand terlihat didorong Hasmi Al-Hussein hingga jatuh tersungkur. Namun, Kabirov tidak menganggapnya sebagai pelanggaran dan melanjutkan pertandingan dengan lemparan ke dalam untuk Indonesia.